Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang diberi cobaan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diganti dengan nikmat sehat yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Perasaan baru beberapa hari yang lalu upload video budgeting minggu pertama di bulan Maret, nggak terasa udah masuk di budgeting minggu kedua aja. Ya mungkin rasa seperti ini biasa dialami oleh kita yang hampir setiap hari disibukkan dengan urusan keluarga, rumah, anak-anak, orang yang kita sayangi, bahkan urusan kita sendiri. Sampai kadang suka lupa sama hari, sama tanggal. Ngelihat kalender tuh harinya Rabu, tahu-tahu udah hari Rabu, ketemu lagi sama hari Rabu. Padahal kan bukan tahu-tahu ya, emang udah berjalan 1 minggu tanpa kita sadari kelewat gitu aja. Teman-teman ada yang ngerasa kayak gitu nggak sih? Bagaimanapun itu, yang penting kita tidak lupa untuk selalu mensisipkan syukur dalam setiap harinya kita atas semua kejutan yang sudah Allah kasih hari kemarin, hari ini, bahkan untuk hari-hari kedepannya. Oke lah teman-teman, kita langsung masuk aja ke menu pertama di budgeting minggu kedua bulan Maret. Jadi kemarin itu ada yang tanya sama saya, menurut versi budgetingnya kakak, anggaran yang dikelompokkan sebagai kebutuhan pokok dan survival itu apa saja? Kembali lagi bahwasanya kebutuhan pokok atau survival atau anggaran yang biasa kita keluarkan di dalam setiap minggu atau bulannya, masing-masing di antara kita itu kan berbeda. Jadi kita bikinnya disesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Kalau versinya saya yang termasuk kebutuhan survival ya seperti yang saya tulis ini, diantaranya uang jajan, lauk pauk, jaga-jaga, paket data, bensin, listrik, air, gas, groceries, dan sodako. Jadi intinya disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Begitu juga dengan saving atau sinking fund, yang mana di sini termasuk kategori ekstra dan internal kalau saya menamakannya, karena kan mencakup renovasi, terus untuk dapur, untuk anak, out begitu. Intinya ya disesuaikan saja dengan sesuatu apa yang ingin kita beli atau sesuatu yang pengen kita wujudkan, dan kita tidak bisa langsung beli dengan uang gajian kita. Nah, salah satu caranya itu dengan kita membuat tabungan, bikin sinking fund mini-mini begini. Nah, kalau untuk challenge itu suka-suka kita ya. Mau pakai 90 amplop atau 100 amplop atau mau bikin challenge 5 ribuan atau 10 ribuan. Intinya dibuat sesuka hati kita. Ya kalau menurut saya budgeting itu dibikin sesenangnya hati kita, senyamannya kita itu bagaimana. Yang penting intinya adalah mengirit atau menghemat pengeluaran, terus kita bisa banyak tabungan. Budgeting itu membuat keuangan kita lebih tertata sehingga kita ngerasa tenang. Nah, dari ketenangan itulah yang dimaksud dengan keberkahan rumah tangga. Karena salah satunya kebarokahan rumah tangga itu letaknya dalam penataan uang yang baik. Sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman, gak ada niatan sama sekali untuk menggurui siapapun. Jadi di sini saya ingin sama-sama belajar, sama-sama bisa konsisten gimana supaya kita bisa terus-terusan dalam mengatur keuangan rumah tangga seperti ini. Alhamdulillah di minggu kemarin ada sisa belanja beberapa rupiah ini, sama ada kembalian permen juga. Jadi sampai kembalian permen pun saya sisihkan sendiri ya teman-teman. Karena gak ada yang mau makan, anak-anak juga gak tahu, gak begitu suka permen kali ya. Selain bikin budgeting, saya juga bikin semisal daily expenses atau pengeluaran di dalam setiap harinya. Jadi setiap hari tuh keluar berapa aja, aku buat catatan di sini. Karena pernah ya ngerasa bawa duit 50.000 kok sisanya cuma segini, kemarin beli apa ya? Sampai diinget gitu loh berhari-hari. Jadi supaya kita nggak lupa, kita harus bikin catatan. Langsung kita mulai saja untuk masukin uangnya ke pos-pos yang sudah disediakan. Untuk jajan anggaran minggu ini 30.000. Kemudian lauk pauk 130.000. Selanjutnya untuk jaga-jaga aku anggarin 20.000. Sedangkan untuk paket data 20.000 juga.
Anggaran untuk bensin 10.000. Kemudian untuk listrik 7.000. Untuk air PDAM dan gas totalnya 15.000. Airnya 7.000, gasnya 8.000. Anggaran untuk groceries 50.000. Jadi untuk belanja bulanan kita kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Terakhir untuk sodako 15.000. Nah kalau yang ini itu uang kertas zaman dulu, karena sekarang udah nggak laku, tetap aku simpan aja di sini, hitung-hitung sebagai kenangan gitu ya. Alhamdulillah untuk isi dompet disiplinnya udah selesai, lanjut ke sinking fund atau saving. Bicara soal menabung, selain kita butuh konsisten, kita juga butuh asupan afirmasi positif atau kata-kata semangat. Lebih lagi pas bad mood, lagi mogok nabung. Karena dalam menabung itu mesti ada aja hal yang bikin aktivitas nabung kita turun. Misalkan digebosin sama orang-orang terdekat kayak tetangga, keluarga, bahkan pasangan. Jadi beruntung banget ya kalau di sekitaran kita bisa ngedukung tujuan kita. Nah kalau enggak, maka kita butuh dukungan dari diri kita sendiri untuk menguatkan niat kita tadi. Yaitu salah satunya bikin kalimat afirmasi bisa ditulis di buku atau ditempelkan di ruang kerja kita. Jadi berulang-ulang bisa kita lihat, bisa kita baca, akhirnya lama-lama bakalan tertanam di dalam diri kita. Mulai minggu ini ada beberapa perubahan yang biasanya renovasi pagar dan kenopi itu tak sendiri-sendirikan. Sekarang mau tak jadikan satu, cukup namanya renovasi aja, sudah mencakup kenopi dan pagar. Lalu ada tambahan dapur pinky atau atap dapur, juga perintilan rumah. Karena dari dulu itu pengen banget punya rumah dan dapur yang nuansa pinkinya 80%. Seperti orang-orang Jawa bilang, macai omah iki koyok macai wong wedok. Jadi menghias rumah itu kayak menghias perempuan yang maunya banyak, yang perintilannya banyak. Nah karena perintilannya itu banyak, jadi butuh biaya yang lumayan besar juga gitu loh. Supaya kita nggak keberatan, wajib untuk bikin tabungan. Begitu juga dengan kantor utama kita, yaitu dapur. Kalau dapur itu tempatnya nyaman, sesuai yang kita mau, sesuai yang kita idamkan, pasti masak juga jadi menyenangkan. Mau makan pun meskipun cuma lauknya tempe, kalau tempatnya bagus dan seperti yang kita mau, pasti rasanya bakalan beda. Gitu nggak sih teman-teman? Wes apapun itu, yang penting semoga segala impian dan keinginan kita segera diwujudkan sama Allah lewat tabungan ini. Amin. Lanjut langsung ke part terakhir budgeting minggu ini, yaitu isi challenge. Yang pertama challenge 90 amplop. Mungkin teman-teman melihat ada banyak perubahan pada buku budgeting saya, kelihatan berbeda dengan yang dulu. Jadi ceritanya kemarin itu buku budgeting lama saya dibuat mainan sama anak-anak, dicoret dan ditumpahin air. Qadarullah hampir 90%-nya itu rusak dan luntur. Jadi mau enggak mau harus dirubah dan diganti semuanya. Ya harus gimana lagi ya, namanya juga anak-anak. Untuk pelajaran kedepannya sebagai emak, kita harus lebih hati-hati dan tersembunyi lagi dalam menyimpan semua hal yang kita anggap sangat penting buat kita. Itu aja sih hikmahnya dari buku yang kemarin dibuat coretan anak-anak gitu. Oh iya teman-teman, gimana nih kabarnya saving challenge 90 atau 100 amplopnya? Udah pada penuh belum? Soalnya kan waktu bikin challenge ini ada beberapa teman yang memang samaan bikinnya. Ada yang 90 amplop, ada yang 100 amplop. Bentar lagi udah mau puasa loh. Bagaimanapun itu, yang penting amplopnya segera terisi dan kita bisa panen raya sama-sama. Amin. Ditemenin ngoceh dari tadi gak terasa amplopnya sudah keisi semua. Lanjut ke challenge yang kedua, yaitu challenge 10 ribuan. Minggu ini alhamdulillah ada sisa 10 ribuan, jadi perlu 4 hati yang dicoret. Masuk terakhir di challenge sisa belanja.
untuk uang kertas kita masukin ke dalam amplop dan uang koinnya di dalam toples. Nah, ini kita keluarin dulu sisa belanja di minggu kemarin. Untuk permennya nggak usah ikut dimasukin. Beneran loh ya teman-teman, ada perasaan sedikit agak menyesal kenapa nggak dari dulu menyendirikan uang koin di dalam sebuah toples kayak gini. Dari dulu uang koin selalu dibiarkan untuk kececeran, kadang kebuang. Padahal kalau seandainya dari dulu dikumpulin kayak gini, dia nggak bakalan kececeran dan kita dapat keuntungan gitu loh, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah ya, karena baru tahu ilmunya sekarang. Jadi mulai hari ini setiap kali ada uang koin harus kita open, harus kita masukin ke dalam toples, karena tidak akan genap uang 100.000 tanpa uang 500 rupiah. Iya kan ya? Oke lah teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video dan ini masih ada sisa beberapa rupiah. Kita mau masukin aja ke sisa belanjaan juga. Sekian dulu video dari saya, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat atau beberapa manfaat dari video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.